Halo Serene Lovers, belakangan ini Indonesia dihebohkan dengan kedatangan pengungsi Rohingya yang terus-menerus mendarat di Aceh. Masyarakat Indonesia sangat geram dengan kedatangan mereka karena dianggap telah melanggar norma bermasyarakat hingga tidak mengikuti syariat Islam yang merupakan agama dari etnis Rohingya. Menurut berbagai sumber, Rohingya merupakan etnis yang berasal dari negara Myanmar. Kisah etnis Rohingya yang buruk di masa lalu membuat mereka tidak terima oleh pemerintah Myanmar. Untuk lebih jelasnya, mari simak ulasan mengenai Myanmar berikut ini. Negeri Seribu Pagoda merupakan julukan bagi Myanmar yang mempunyai ciri khas berupa pagoda sebagai simbol penyebaran agama Buddha di Myanmar. Terdapat banyak pagoda yang masih berdiri kokoh mewakili kejayaan zaman Kekaisaran Pagan pada abad ke-11 hingga abad ke-13. Kerajaan Pagan adalah kerajaan Burma pertama yang menyatukan wilayah-wilayah yang kemudian menjadi Myanmar modern. Kebencian pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya dipicu kisah masa kelam yang tak bisa dimaafkan. Karena pada zaman dahulu, etnis Rohingya membantu Inggris untuk menjajah Myanmar. Peristiwa ini munculnya terjadi pada tahun 1824 ketika Inggris melakukan penyerangan terhadap kerajaan Arakan. Dalam perang tersebut, Inggris berhasil mengalahkan kerajaan Arakan dan berhasil menguasai wilayah Arakan. Secara geografis, Arakan yang sekarang disebut Rakhine berada di Myanmar bagian barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Inggris kemudian membentuk pasukan militer khusus yang terdiri dari etnis Rohingya yang disebut dengan Arakan Pioneers. Pasukan Arakan Pioneers berperan penting dalam membantu Inggris dalam melawan pemberontakan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan kecil di Myanmar. Pasukan ini juga membantu Inggris dalam membangun infrastruktur dan ekonomi di wilayah Myanmar. Sebagai imbalannya, Inggris menjanjikan sebuah wilayah nasional Muslim untuk Rohingya. Namun, setelah Inggris berhasil menguasai Myanmar, mereka mulai membatasi hak-hak etnis Rohingya dan mengabaikan janjinya untuk memberikan wilayah nasional bagi etnis Rohingya. Sikap etnis Rohingya yang telah membantu Inggris mengakibatkan penganut Buddha membenci Rohingya. Pada saat Perang Dunia II, Jepang menginvasi Myanmar. Dalam perang tersebut, etnis Rohingya mendukung Jepang. Setelah Perang Dunia II berakhir, Inggris kembali menguasai Myanmar. Namun, mereka tidak pernah memenuhi janjinya untuk memberikan wilayah nasional bagi etnis Rohingya. Hal ini menyebabkan diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis Rohingya semakin meningkat. Hingga akhirnya Myanmar mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang di dalamnya dituliskan bahwa Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Kebijakan ini menyebabkan etnis Rohingya menjadi stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan. Pada tahun 2017, pemerintah Myanmar melakukan operasi militer besar-besaran terhadap etnis Rohingya. Akibatnya ribuan orang Rohingya tewas dan ratusan ribu orang lainnya mengungsi ke Bangladesh. Sejarah Inggris yang menjadikan etnik Rohingya sebagai tentara bayaran merupakan salah satu akar konflik yang terjadi di Myanmar. Hal ini menunjukkan politik kolonialisme dapat memiliki dampak negatif yang berkepanjangan bagi suatu bangsa. Kekuatan Inggris yang melemah setelah Perang Dunia Kedua dimanfaatkan oleh Myanmar untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Myanmar merdeka pada tanggal 4 Januari 1948 dengan nama Burma setelah berhasil mengalahkan Inggris. Burma merupakan nama warisan Inggris karena mayoritas etnisnya merupakan etnis Burma. Namun pada 18 Juni 1989, nama Burma diganti menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian negara ini. Bentuk negara Myanmar adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini dibuktikan dari nama resminya yakni Republik Kesatuan Myanmar. Myanmar dipimpin oleh seorang presiden dengan masa jabatan selama 5 tahun.
Dulunya ibu kota Myanmar berada di kota Yangon sebelum akhirnya pindah ke kota Naypyidaw pada tahun 2005. Republik Kesatuan Myanmar sejatinya memiliki sistem presidensial yang berarti kepala negara sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan. Namun dalam sejarah politiknya, Myanmar memiliki beberapa sistem pemerintahan lain yang diakibatkan oleh kudeta dan perang antar etnis. Bendera Myanmar berupa triband horizontal dengan warna kuning, hijau, dan merah dengan bintang putih di tengahnya. Kuning melambangkan perdamaian, pengertian, pengetahuan, kepuasan, dan hidup berdampingan secara damai dari berbagai ras nasional. Hijau melambangkan kemakmuran, keindahan, keadilan, kesuburan, dan bangsa yang hijau dan damai. Merah melambangkan keberanian dan keuletan. Bintang putih melambangkan kekuatan, kesucian, kasih sayang, dan kemurnian. Lambang negara Myanmar menampilkan 2 ekor sinche atau singa mitos dari bangsa Myanmar yang saling membelakangi. Pada bagian tengahnya menampilkan peta Myanmar yang diapit rangkaian ranting zaitun. Lambang ini dikelilingi oleh kembang tradisional Burma dan di puncaknya dimahkotai sebuah bintang. Ideologi utama Myanmar berasal dari semangat nasionalisme Buddhis, di mana agama Buddha dan identitas etnis Bamar sebagai kelompok etnis mayoritas memainkan peran penting dalam ideologi ini. Hingga saat ini jumlah penduduk Myanmar mencapai sekitar 55 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut dibagi menjadi beberapa etnis, berupa etnis Burma sebanyak 68%, kemudian 9% etnis Shan, 7% etnis Karen, 4% etnis Rakhine, 3% etnis China, 2% etnis India, 2% etnis Mon, 1% etnis Rohingya, dan etnis lainnya sebanyak 4%. Mayoritas masyarakat Myanmar menganut agama Buddha yang mencapai 88%, yang disusul agama Kristen 6% dan agama Islam 4%. Sisanya berupa penganut agama Hindu, Yudaisme, dan animisme. Masyarakat Myanmar berinteraksi menggunakan bahasa Myanmar yang merupakan bahasa resmi negara ini. Kyat merupakan mata uang resmi yang digunakan di Myanmar. Bila dikonversikan dengan rupiah, maka 1 kyat setara dengan 7 rupiah. Myanmar merupakan kawasan negara di Asia Tenggara yang terletak paling utara. Oleh karena itu, tidak heran jika Myanmar bagian utara terdiri dari pegunungan dan dapat tertutup salju 2 bulan dalam 1 tahunnya. Dikutip dari Britannica, batas negara Myanmar adalah China, Laos, Thailand, Bangladesh, India, Laut Andaman, dan Teluk Benggala. Luas Myanmar mencapai 676.552 km persegi yang hampir setara dengan gabungan luas Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dengan wilayah yang sangat luas, Myanmar membagi wilayahnya menjadi 21 daerah administratif untuk mempermudah pengelolaan pemerintahan. Dikutip dari situs Food and Agriculture Organization of the United Nations atau FAO, jati merupakan komoditas perdagangan Myanmar yang paling utama. Sejak abad ke-18, Myanmar dianggap sebagai rumah bagi kayu jati karena pohon jati tumbuh hampir di seluruh wilayah negara ini. Menurut situs Trend Ekonomi, selain jati, contoh komoditas perdagangan Myanmar lainnya adalah minyak bumi, zat aspal, serta mineral lainnya. Pada 2022, gas minyak bumi dan hidrokarbon menjadi komoditas utamanya dengan nilai ekspornya mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat. Hingga saat ini, Myanmar masih digolongkan menjadi negara berkembang. Hal ini dibuktikan karena pendapatan per kapitanya yang masih rendah, sehingga penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mata pencarian utama masyarakat Myanmar yaitu di bidang pertanian dan pertambangan. Sekitar 37,8% PDB Myanmar berasal dari pertanian yang menyumbang lebih dari 25% pendapatan ekspor. Beras merupakan hasil pertanian utama negara Myanmar yang menyumbang hampir 43% dari total nilai produksi pertaniannya. PDB atau Produk Domestik Bruto Myanmar pada tahun 2021 tercatat sebesar 65,09 miliar US dollar yang tergolong rendah bila dibandingkan dengan Indonesia dengan PDB tahun 2021 sebesar 1,186 triliun US dollar. Kondisi ekonomi Myanmar yang tergolong rendah disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 dan kondisi politik yang tidak stabil karena upaya kudeta yang sering kali terjadi. Myanmar memiliki iklim yang cukup unik, di mana bagian selatan beriklim tropis, bagian utara beriklim subtropis,
Dan Myanmar yang berada di sekitar Khatulistiwa memiliki iklim yang mengikuti angin musim. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, massa udara dingin dari Asia Tengah membawa salju ke arah pegunungan utara di Myanmar, yang mengakibatkan wilayah tersebut tertutup salju selama kurang lebih 2 bulan dalam 1 tahun. Secara garis besar, Myanmar memiliki 3 musim yang meliputi 1. Musim kemarau yang sejuk namun relatif kering pada akhir Oktober hingga pertengahan Februari. 2. Musim kemarau yang panas dan kering pada pertengahan Februari hingga pertengahan Mei. Dan yang ketiga, musim hujan pada pertengahan Mei hingga akhir Oktober. Keunikan kondisi geografis tersebut menjadikan salah satu daya tarik Myanmar dalam sektor pariwisata. Banyak destinasi alam maupun peninggalan bangunan kuno yang sangat mempesona di kawasan ini. Beberapa destinasi unggulan yang sering dikunjungi wisatawan adalah 1. Swedagon Pagoda. Swedagon Pagoda merupakan simbol penyebaran agama Buddha di Myanmar. Landmark ini dilapisi emas seberat 40 kg dan memiliki tinggi mencapai 99 meter sehingga menjadikan sebagai pagoda terbesar di dunia. Selain itu, para arkeolog memperkirakan Swedagon Pagoda dibangun antara abad ke-6 hingga ke-10, sehingga pagoda ini disebut paling tertua di dunia. Di komplek pagoda ini terdapat beberapa patung Buddha, relik, dan artefak yang berusia lebih dari 2.500 tahun. Swedagon Pagoda menjadi tempat ibadah paling suci bagi agama Buddha di Myanmar. 2. Gunung Popa. Gunung Popa adalah gunung berapi yang sudah punah dengan tinggi 1.518 meter di atas permukaan laut dan terletak di bagian tengah Myanmar. Puncak gunung menawarkan pemandangan Gunung Popa yang menakjubkan. Gunung tersebut merupakan tempat bersemayamnya 37 makhluk halus. Gunung ini dikenal sebagai Gunung Roh karena merupakan rumah bagi banyak Nats atau roh nenek moyang kuno. Buktinya dapat ditemukan dalam bentuk kuil Nat, ritual, persembahan seremonial, festival perwakilan tahunan, banyaknya peziarah dan juga penganut mistisisme. Yang ketiga, Bagan. Bagan menyediakan wisata berupa balon terbang di bagian ini yang biasanya berlangsung antara bulan Oktober sampai April. Hal itu karena pada rentang waktu tersebut cuaca di Bagan biasanya cerah sehingga balon bisa terbang ke angkasa. Dengan balon udara ini, Anda dapat menikmati panorama spektakuler dari monumen Buddha yang menghiasi zona arkeologi yang tersebar di wilayah seluas 26 mil persegi ini. Walau kondisi Myanmar yang belum stabil, namun Myanmar melakukan gebrakan yang besar dan tidak dapat diremehkan. Karena pada 6 Februari 2023, pemerintah Myanmar melakukan penandatanganan kerjasama dengan Rusia mengenai kerjasama energi nuklir. Kedua belah pihak sepakat untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir skala kecil di Myanmar. Apabila proyek ini terrealisasi, Myanmar akan menjadi negara pertama di ASEAN yang mengoperasikan pembangkit energi nuklir. Selain menjadi tonggak bersejarah penting di kawasan Asia Tenggara, proyek kerjasama ini harapannya dapat meningkatkan penguasaan teknologi nuklir bagi Myanmar untuk tujuan damai. Menurut Perdana Menteri Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kerjasama ini tidak hanya untuk mengembangkan pembangkit energi semata, tetapi juga untuk menerapkan teknologi nuklir di berbagai sektor guna meningkatkan pembangunan sosial ekonomi Myanmar.